Apa kabar saudara? Thank you buat Pak Gunadi, buat teman-teman semua pengurus. Ya, udah lama juga gak ketemu Pak Gunadi. Terima kasih buat kehormatan ini untuk saya bisa sharing sesuatu dari kebenaran firman Tuhan sehubungan dengan PUPI ya Pak. PUPI itu perkumpulan usahawan profesional Injili Indonesia. Oke, itu ya. Dan saya percaya Tuhan terus bekerja lah memakai saudara. Nah, dalam kesempatan siang hari ini saya mau sharing aja satu ayat aja. Makanya saya nggak bawa PowerPoint Pak. Saya mau bahas satu ayat aja dari Alkitab kita. Tapi sebelum saya bahas ayat ini, saya mau jelasin dulu kepada saudara. Saya pernah nyampein kalau nggak salah di CMC, pertemuan CMC kah atau apakah, saya pernah menyampaikan kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab kita ini kan berisi narasi sebenarnya kan. Nah sayangnya kita selama ini membaca Alkitab secara dogmatis. Ya tergantung kita alirannya apa gitu kan, background kita. Tapi kalau saudara membaca Alkitab secara naratif, Alkitab kita itu dari Kejadian sampai Wahyu itu berisi minimal menurut saya ada 4 narasi besar yang Alkitab mau sampaikan buat kita. Oke? Jadi sekali-sekali saudara baca Alkitab secara naratif, jangan secara dogmatis. Kalau kita membaca secara dogmatis, kita mulai dari ayat-ayat yang kita mau kita baca. Kita suka baca. Tapi kalau kita membacanya secara naratif, Alkitab itu kan narasi sebenarnya, berisi narasi. Nah dari Kejadian sampai Wahyu kita akan menemukan minimal ada 4 narasi besar. Ada berapa saudara? Nanti Pak Gunadi mungkin bisa menemukan narasi yang ke-5, ke-6, dan ke-10. Terserah, tapi saya menemukannya ada 4 narasi besar. Yang pertama adalah Alkitab mau menarasikan kepada kita tentang penciptaan. Oke, sudah setuju ya? Bahwa ada penciptaan kan? Bahwa langit dan bumi ini terjadi tidak secara kebetulan. Ada yang menciptakan. Ya bukan terjadi karena tabrakan-tabrakan molekul-molekul apa kan gitu kan, di dalam ilmu pengetahuan kita diajar di tabrakan-tabrakan molekul. Tidak. Alkitab kasih tahu buat kita langit dan bumi ini ada yang menciptakan. Jadi ada penciptaan. Matahari, bulan, bintang itu ada yang menciptakan. Darat dan laut itu ada yang menciptakan. Termasuk manusia itu ada yang menciptakan. Kita bukan berasal dari monyet. Kita menentang itu, kenapa? Karena manusia kita bilang diciptakan. Oke? Diciptakan itu sebagai klimaks daripada penciptaan Tuhan itu adalah dia menciptakan manusia. Serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia berkuasa memerintah di bumi ini. Itu tujuan dari sejak awal penciptaan manusia. Jadi kita dari awal itu sudah ada tujuan. Manusia tidak pernah diciptakan tanpa maksud, tanpa tujuan. Manusia bukan makhluk yang kebetulan ada di muka bumi ini, tidak. Saudara dan saya, manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan supaya kita memerintah dan berkuasa di bumi ini. Itu tujuan, itu purpose dari awal tuh. Oke ya? Apa tujuan manusia diciptakan? Segambar dan serupa dengan Tuhan supaya manusia memerintah, manusia berkuasa di bumi ini. Apa yang dimaksud dengan segambar dan serupa dengan Tuhan? Maksudnya gini, Tuhan menciptakan manusia, dia install dirinya. Dia taruh kualitasnya, dia taruh kemuliaannya dalam diri manusia. Ada sifatnya, karakternya, kualitasnya. Jadi sama seperti Tuhan bisa mengasihi, manusia diciptakan dengan kemampuan itu kan. Jadi itu maksudnya, ada sifat, ada cara hidup, ada karakter Tuhan yang ditaruh dalam manusia. Oke ya, ini narasi yang pertama dari Alkitab. Ada penciptaan. Narasi yang kedua dari Alkitab, ada kejatuhan. Setelah ada penciptaan, lalu ada kejatuhan. Siapa yang jatuh? Manusia yang jatuh. Manusia yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan supaya manusia berkuasa memerintah di bumi ini jatuh. Jatuh kemana manusia? Jatuh ke dalam dosa. Jatuh dari mana? Itu dia. Manusia tidak pernah jatuh dari sorga. Itu yang penting. Oke? Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa itu, yang benar adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi manusia bukan jatuh dari sorga. Enggak, betul dulu nggak di sini betul dulu ya. Yang jatuh dari sorga itu iblis, bukan manusia. Manusia nggak pernah jatuh dari sorga. Kenapa? Karena manusia tidak pernah ditaruh di sorga oleh Tuhan. Manusia dari awal ditaruh Tuhan di mana? Di bumi.
Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, pengertiannya itu bukan manusia jatuh dari sorga. Jadi manusia tidak pernah kehilangan sorga sebenarnya. Betul kan? Manusia kehilangan apa? Kemuliaan. Manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, sejak saat itu manusia tidak lagi menghidupi kualitas Tuhan. Yang tadi bahasanya Pak Gunadi excellent. Ya kan? Manusia jadi dodol. Manusia jadi apalah istilahnya. Jadi nggak berbobot manusia. Jadi nggak berkualitas. Yang manusia hidupi bukan cara hidup Tuhan. Yang manusia hidupi cara hidup dosa. Daripada mengasihi, manusia lebih mudah membenci. Daripada berbagi, murah hati, manusia lebih kikir, serakah, tamak, ya kan gitu kan. Tadi kesaksian dari Pak Ngalamin bagus kan, Pak Amin ya Pak. Iya kan, bagaimana dia dalam dosa kan. Itu orang dalam dosa ya itu. Cara hidupnya bukan cara hidup Tuhan, gak berkualitas ya kan gitu kan. Nah itu kejatuhan tuh. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu artinya apa? Manusia jatuh dari kualitas Tuhan, dari gambar dan rupa Tuhan, dari kemuliaan Tuhan. Terus kemudian manusia menghidupi cara hidup dosa. Itu narasi yang kedua dari Alkitab. Yang pertama masih ingat ya Suryo? Penciptaan. Yang kedua ada kejatuhan. Nah karena ada kejatuhan muncullah narasi yang ketiga dari Alkitab kita. Ada penebusan. Waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia gagal kan? Betul ya surga? Manusia keluar dari tujuan Tuhan. Manusia menghidupi bukan tujuan Tuhan. Itu manusia dalam dosa kan. Pertanyaannya, waktu manusia gagal menghidupi tujuan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa. Tuhan ganti gak tujuannya Tuhan buat manusia? Gak ulang. Tuhan ganti tujuannya gak? Kan manusia udah keluar dari tujuan kan. Hamartia, dosa itu kan keluar dari tujuan. Meleset, melenceng dari tujuan. Pertanyaannya lah, waktu manusia keluar dari tujuan Tuhan, manusia tidak lagi menghidupi tujuan Tuhan. Tuhan ganti tujuannya manusia nggak? Dosa yang ganti tujuan manusia kan? Dalam dosa kemudian manusia menghidupi tujuannya setan, tujuannya iblis. Betul nggak? Oke ya. Nah, Tuhan tidak pernah mengganti tujuannya waktu manusia gagal. Yang dilakukan Tuhan apa? Dia tebus manusia. Supaya apa ditebus? Bukan supaya masuk sorga kan? Ah ini dia. Yang diajar ke kita selama ini kita ditebus supaya kita bisa masuk sorga. Itu agama. Semua agama ngajarin begitu. Alkitab tidak ngajarin kita begitu. Alkitab ngajarin bahwa penebusan yang dilakukan Tuhan buat manusia. Dia datang ke dalam dunia ini, mati di kayu salib, tebus kita. Tebus kita dari mana? Dari dosa kita. Karena dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa itu perbudakan. Sistem perbudakan itu cara hidup itu. Nah makanya ditebus jawabannya. Jawabannya bukan perbuatan baik. Karena dosa bukan sekedar perbuatan jahat. Solusi buat dosa bukan perbuatan baik. Itu yang agama ajarkan. Lu berbuat baik banyak supaya lu masuk sorga nanti. Nanti kan tadi kesaksian Pak Amin bagus kan. Nanti ditimbang katanya. Dosa kita, perbuatan jahat kita sama kebaikan kita. Kalau udah 50% tadi nggak bisa ya Pak. Iya kan. Nah itu agama. Agama ngajarin kayak gitu. Bahwa solusi dari dosa adalah perbuatan baik. Padahal isu paling penting dari dosa bukan perbuatan jahat. Karena dosa bukan sekedar perbuatan. Dosa itu adalah perbudakan. Dosa itu adalah cara hidup yang diperbudak. Sehingga yang kita hidupi bukan cara hidup Tuhan, cara hidup dosa kan. Nah makanya solusinya bukan perbuatan baik. Solusinya adalah apa? Ditebus. Itu bahasa penebusan nggak dipakai sembarangan di Alkitab. Itu sudah dipikirkan oleh penulis Alkitab, oleh Tuhan yang menginspirasi para penulisnya. Karena penebusan itu adalah istilah pada zaman Alkitab ditulis kan. Soal apa itu penebusan? Kalau ibu-ibu tahu penebusan itu kan soal pegadaian segala macam. Tapi kalau kita baca konteks Alkitab, kata penebusan itu udah nggak sembarangan dipilih itu. Itu bahasa yang biasa dipakai untuk seorang majikan yang menebus seorang budak. Jadi karena budak zaman dulu itu kan diperjualbelikan jadi sebuah komoditi kan. Jadi kalau saya jadi budak, saya ada di bawah kekuasaan Pak Gunadi gitu kan.
Saya nggak punya hak, udah hidup saya udah dikendalikan oleh Pak Gunadi. Pak Gunadi mau bikin apa terserah Pak Gunadi, karena saya budaknya dia kan. Nah, bagaimana supaya saya bebas dari kekuasaan, dari perbudakan Pak Gunadi? Bagaimana? Harus ada satu orang yang menebus saya, membayar hidup saya dari Pak Gunadi, supaya kemudian saya bebas dari kekuasaan perbudakan Pak Gunadi. Gitu loh. Itu makanya bahasa penebusan itu nggak main-main. Amin. Jadi setelah ada kejatuhan, ada apa? Ada penebusan. Jadi tujuan penebusan apa? Bukan supaya kita masuk surga. Tujuan penebusan apa? Supaya kita kembali kepada tujuan Tuhan itu loh. Yang pertama itu manusia. Ya masuk surga itu akibat saja kan. Saya hari ini kalau mati ya saya bersama dengan Tuhan di surga. Kenapa? Saya punya juru selamat namanya Yesus. Yesus kan punya surga ya, kalau saya mati ya bersama dengan dia. Tapi tujuan utamanya kan bukan supaya saya bisa masuk surga. Itu cuma akibat dari penebusan. Masuk surga cuma akibat, bukan tujuannya. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya bisa kembali menghidupi tujuan Tuhan yang semula itu. Betul gak sih? Nah baru kemudian yang keempat, narasi Alkitab, setelah kita ditebus kita akan dibawa kembali kepada kemuliaan Tuhan. Karena dari awal kita hidup dalam kemuliaan. Sampai akhir nanti kita akan dalam kemuliaan. Tadi yang Pak Gunadi sudah bagikan, di kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah bersama Tuhan. Terus dalam langit baru bumi baru selama-lamanya kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kemuliaan. Jadi kita akan dibawa ke sana. Ini saya baru pendahuluan Pak, saya kan mau bahas bukan ayat itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, ini saudara mesti paham dulu 4 narasi Alkitab. Nah sayangnya itu yang saya bilang, kepada kita orang Kristen cuma diajar teologi itu mulai dari kejatuhan. Titik tolak pengajaran-pengajaran kita adalah dari kejatuhan Pak Gunadi itu yang membuat akhirnya kita mediocre. Kita tidak pernah diajar lagi kembali kepada tujuannya dari sejak semula. Teologi kita harus kembali dong kepada tujuan. Keselamatan, penebusan, apalah itu semua harus kembali kepada tujuan awalnya. Sayangnya pengajaran-pengajaran kita kebanyakan dimulai dari kejatuhan manusia. Enggak lah, kita harus kembali kepada awalnya dong. Nah saya mau balik ke awal pada siang ini. Oke? Karena awal itu penting. Coba kita baca satu ayat ya. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Saya cuma mau sharing dari ayat ini aja sebenarnya. Cuma supaya saudara bisa sampai ke sini, saya perlu jelaskan tadi 4 narasi itu. Oke ya, ini Kejadian 2 ayat 15. Sebelum saya masuk kepada ayat 15 ini, kalau saudara baca Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, di situ dijelaskan tentang bagaimana Tuhan menciptakan manusia yang namanya Adam, betul ya? Dia membentuk dari debu tangan, lalu yang kemudian yang dilakukan oleh Tuhan apa? Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia yang ciptakan dari debu tangan itu, dia hembuskan nafas hidup. Dan seketika itu juga katanya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, manusia menjadi makhluk hidup di pasal 2 dengan manusia, dengan binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 24 dan 25 itu beda. Sama-sama makhluk hidup, tapi punya dua kualitas yang berbeda. Kalau hewan, tumbuhan yang diciptakan Tuhan di Kejadian pasal 1 itu makhluk hidup juga, ya kan? Tapi dia cuma bisa bernafas. Dia cuma bisa bertumbuh. Itu yang dimaksud makhluk hidup dalam Kejadian pasal 1 ayat 24-25. Tapi manusia menjadi makhluk hidup di Kejadian pasal 2 itu beda, bos. Kenapa manusia berbeda sama tumbuhan sama hewan? Kita di biologi, pelajaran biologi waktu sekolah kita diajar kita sama, makhluk hidup, betul ya? Tapi Alkitab mengajarkan kita tidak sama. Apa yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan cuma bernafas, Pak. Kalau manusia bukan sekedar bernafas, Tuhan menaruh hidupnya dalam diri manusia. Jadi waktu dia menghembuskan nafas itu bukan sekedar angin. Itu bahasa aslinya mengatakan rohnya ditaruh dalam diri manusia. Dirinya ditaruh dalam diri manusia, itu sebabnya manusia berbeda. Betul gak sih saudara? Saudara sadar gak bahwa di dalam diri saudara
Ada pribadi Tuhan yang dihembuskan dalam diri kita. Ada roh Tuhan. Makanya waktu dia tebus saudara dan saya, yang dibaharui apanya dulu? Bukan tampang saudara yang dibaharui kan? Yang dibaharui apanya dulu? Rohnya dulu. Dan disinilah Tuhan berdiam dalam kita. Keren gak sih saudara? Saudara keren gak sih? Keren. Tapi sayang kita selama ini kita gak tahu kan bahwa Tuhan tuh beda. Dia hembuskan nafas itu bukan sekedar nafas dikasih buat manusia. Dia taruh dirinya. Ini manusia belum jatuh dalam dosa loh ya kan. Manusia hidup dalam kemuliaan itu artinya itu. Kenapa? Karena pribadinya sendiri, dirinya, hidupnya Tuhan sendiri. Itu yang bahasa perjanjian barunya namanya Zoe itu ya kan. Makanya Yohanes 10 ayat 10 kan aku pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kata hidup di situ kan bukan bios. Kata hidup di situ adalah Zoe itu. Apa bedanya bios sama Zoe? Bios itu hidup yang kayak binatang, hewan, tumbuhan, cuma bernafas, bergerak, bertumbuh. Bios beda, bios itu hidupnya Tuhan yang ditaruh dalam diri manusia. Oke ya? Jadi itu Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 7 menceritakan itu. Ayat 8 sampai ayat yang ke-14, Kejadian pasal 2. Manusia ditaruh Tuhan di Taman Eden. Katakan sama-sama Taman Eden. Jadi Tuhan menciptakan sebuah taman yang namanya Eden. Dan di situ kalau saudara baca ayat 8 sampai ayat 14, semuanya Tuhan sudah sediakan di Taman Eden. Semua yang terbaik yang Tuhan siapkan, pohon terbaik, semua yang terbaik. Ada emas di situ, ada batu permata di situ, ada tambang di situ, semua ada di Taman Eden itu. Tuhan udah taruh semuanya di situ, oke? Jadi Tuhan udah sediakan dulu ya, baru Tuhan taruh manusia di situ kan? Nah ini dia, ayat 15 kita baca. Tuhan Allah mengambil manusia itu, siapa manusia itu? Adam. Untuk menempatkannya dalam Taman Eden. Perhatikan ada dua kata penting hari ini. Untuk apa ditaruh manusia di Taman Eden? Ini dia. Ini tanggung jawabnya manusia. Yang nyiapin Taman Edennya Tuhan. Yang kasih semua source-nya, sumber-sumbernya, potensinya Tuhan. Semua udah ditaruh di Taman Eden. Tanggung jawabnya manusia apa? Ini dia, mengusahakan dan memelihara. Katakan dulu sama-sama, mengusahakan. Memelihara. Jadi ini dua kata penting nih. Kata mengusahakan di sini dipakai kata abad dalam bahasa Ibraninya. Katakan sama-sama abad. Bibirnya agak dimasukkan sedikit. Abad gitu. Oke ya. Abad itu bukan 100 tahun, bukan. Abad di situ punya arti adalah bekerja. Pengertian sederhananya. Nah, bahasa Yunaninya menggunakan kata ergon. Katakan sama-sama ergon. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu bukan sekedar bekerja itu sebenarnya. Jadi maksudnya begini loh. Manusia tuh punya tanggung jawab untuk bekerja, mengerjakan, mengusahakannya. Jadi makanya kenapa Tuhan membenci kemalasan? Karena memang dari sejak awal Tuhan udah taruh ini. Ini tanggung jawabnya manusia. Potensinya Tuhan sudah taruh, gambar dan rupanya Tuhan sudah taruh, kemuliaannya Tuhan sudah taruh dalam diri manusia dan di Taman Eden itu. Nah, tinggal manusia apa? Mengusahakan. Abad. Dari kata abad itu muncul kata di Perjanjian Lama yang banyak diartikan sebagai penyembahan. Kalau saudara ingat kata penyembahan itu namanya avoda atau aboda. Itu dari kata abad. Dari kata aboda itu kemudian muncul ke Indonesia jadi ibadah. Makanya pertanyaannya adalah apa ibadahnya Adam kepada Tuhan di Taman Eden? Ya inilah dia. Nah sayangnya pengertian ibadah sekarang kan buat kita telah dipersempit, telah didegradasi menjadi nyanyi 2 lagu lambat, 2 lagu cepat, 1 lagu lambat dan dengarkan khotbah di hari Minggu. Itu yang kita sebut ibadah. Saya tidak ingin mendegradasi ibadah itu, bahwa itu ibadah ya. Tapi dari sejak awal pengertian ibadah dan penyembahan itu tidak, kira-kira penyembahannya Adam di Taman Eden apa?
Apa dong penyembahnya Adam? Nyanyi gitu Adam? Terus Hawa main tamborin? Ya kan enggak dong, ya kan? Penyembahannya Adam di Taman Eden apa? Ya ini dia mengusahakan, dia bekerja. Dia mengerjakan Taman Eden itu untuk mengeluarkan semua yang terbaik yang Tuhan sudah taruh di Taman Eden. Itu makanya, nah itu ibadah tuh. Itu penyembahan. Itu yang saya bilang, sayangnya penyembahan di kepala kita hari ini kan orang Kristen nyanyi jadinya kan. Makanya orang Kristen jago nyanyi, kurang jago bekerja, Pak. Coba saudara juara-juara nyanyi ya orang Kristen. Paduan suara kita jago nyanyi. Hari Minggu kita jago nyanyi lah. Udahlah kalau sudah soal nyanyi orang Kristen jangan ditanya lah. Itu udah setelannya begitu. Tapi masalah terbanyak kita adalah kita jago nyanyi tapi kurang jago bekerja. Yang tadi Pak Gunadi udah sampaikan lah, ada yang karena kita nggak sadar bahwa ini bekerja itu adalah penyembahan. Bekerja itu adalah ibadah kita. Amin, saudara. Iya, bekerja itu apa sih? Mengeluarkan semua potensi yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Itu bekerja. Bekerja itu nggak ada urusannya sama uang. Dari awal nggak ada urusannya sama uang bekerja itu. Makanya persoalan kita tuh Pak Gunadi menurut saya adalah gini. Kita seringkali maunya job, kita nggak pernah work. Karena menurut saya saudara bisa kehilangan job, tapi saudara tidak akan kehilangan work harusnya. Karena work itu sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Perusahaan saudara bangkrut nih misalnya, saudara bekerja di sebuah perusahaan saudara bangkrut. Oke, saudara kena PHK. Saudara kehilangan job. Tapi apakah saudara nggak bisa bekerja? Bisa. Itu yang saya bilang. Karena konsep kita tentang bekerja itu selalu job akhirnya. Kalau job itu urusannya sama duit terus. Padahal dari sejak awal bekerja itu adalah sesuatu yang menjadi hakikat manusia. Katakan sama-sama hakikat. Berarti kalau itu hakikat, saudara nggak boleh lari dari situ. Karena kapan saudara nggak bekerja berarti saudara sedang melanggar hakikat saudara sebagai manusia. Jadi bekerja itu adalah hakikat manusia dari sejak awal. Work bukan sekedar job. Sayang-sayang kita cuma diajar cari job dong, makanya kita job melulu ya kan. Makanya pelayanan pun jadi job akhirnya bukan jadi work. Saya berkhotbah, saya mengajar, ini work saya. Betul nggak Saudara? Makanya nggak ada urusannya sama duit. Tanya aja Pak Gunadi nih. Pernah nggak saya urusan sama Pak Gunadi? Pak Elia bisa nggak khotbah Pak ngajar Pak? Terus saya tanya, Pak Gunadi mau bayar berapa? Nggak ada. Karena buat saya berkhotbah, mengajar kebenaran firman itu work yang Tuhan taruh dalam diri saya. Nggak ada urusannya sama uang. Adam harus mengusahakan ini. Makanya dia usahakan semua, dia kasih nama. Oh gajah. Sudah tahu nggak itu? Itu kan hikmat dari mana? Itu Tuhan udah kasih, kualitasnya Tuhan udah kasih. Sudah bisa bayangkan semua binatang yang ada di Taman Eden itu dia kasih nama Adam. Terus Adam lupa nggak namanya? Nggak lupa Adam. Tumbuh-tumbuhan dia kasih nama. Itu yang saya bilang, itulah tanggung jawab yang Tuhan kasih buat Adam. Jadi Tuhan kasih gambarnya, rupanya, kemuliaannya supaya Adam bisa bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Adam? Mengusahakan. Work, abad. Dan itu adalah ibadah penyembahan Adam di Taman Eden kepada Tuhan. Waktu dia bekerja, dia beribadah. Kalau kita punya konsep begini Pak Gunadi, gak ada orang Kristen yang duduk-duduk di pemerintahan dan jabatan. Wah gak ada yang main-main. Kita akan memandang pekerjaan kita sebagai sebuah penyembahan kita kan. Kira-kira korupsi nggak kalau jadi pejabat orang Kristen? Ya enggak lah. Karena urusannya bukan duit. Bagaimana kita memaksimalkan potensi kita. Sehingga tidak ada lagi pengusaha-pengusaha bilang, aduh males lah kalau ambil pegawai ini. Di Manado kan banyak Pak. Ambil pegawai orang Kristen, aduh banyak izinnya. Apalagi kalau mau Natal. Izin lah, mau latihan drama Natal lah, paduan suara lah. Kita kan ada yang gitu. Anak-anak Tuhan yang ada di marketplace akhirnya ya selalu carinya job bukan work. Mereka bukan work cuma sekedar job. Selalu ukurannya adalah uang. Kita tuntut selalu gaji naik dong. Tapi pekerjaan kita dodol terus. Karena kita nggak memandang
pemahamannya ini nih, bahwa pekerjaan kita itu adalah ibadah kita. Itu tujuan dari multimedia bisa dibantu nggak? Nanti kita akan kembalikan, saya mau selesai aja dengan yang pertama ini. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Bahwa ini tujuan dari awal. Kita selalu mulainya dari kejatuhan, enggak dong, kita mulai dari awal dong. Kalau kita selalu teologinya mulai dari kejatuhan, berat. Ya kan? Kita harus kembali kepada awal, karena rancangan penebusan Tuhan adalah mengembalikan kita kembali kepada tujuan awal Tuhan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ayat 8 tentu saudara tahu lah, ini kan banyak pendeta kan. Ayat 8 tahu kan? Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh usaha dan perbuatan kita. Oke ya? Itu dia udah kasih tahu konsep keselamatannya kan. Tapi untuk apa kita diselamatkan? Dia kasih tahu dia 10. Untuk apa saudara diselamatkan? Supaya masuk surga? Ya enggak kan? Bahwa kita akan ke surga kalau mati. Tapi tujuan diselamatkan itu bukan itu. Ini dia. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Allah maksudnya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Maksudnya dilahirkan kembali. Diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Ini kata pekerjaan ini pakai kata ergon. Itu ergon setara dengan abad itu yang saya bilang. Abad bahasa Ibraninya kan. Bahasa Yunaninya ergon. Sama itu pekerjaan. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Kapan sebelumnya itu? Kapan maksudnya sebelumnya itu? Yaitu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tuhan udah siapkan dan rencanakan manusia untuk bekerja. Untuk ergon. Ia mau? Katakan sama-sama ia mau. Siapa yang mau ini? Tuhan dong. Tuhan mau apa? Jadi kalau saudara tanya sama saya, Pak, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Ya ini. Tuhan mau apa? Supaya kita hidup di dalamnya. Di dalam apa? Bukan di dalam Tuhan kan? Ini katanya di sini kan bukan menunjuk Tuhan kan? Kalau Tuhan pasti hurufnya huruf besar dong di sini dong, ya kan? Tuhan mau supaya kita hidup di dalam nyanya bukan huruf besar kan? Kalau huruf besar kata ganti Tuhan. Tapi ini huruf kecil, berarti untuk apa nih? Iya, Tuhan mau supaya kita hidup di dalam tujuannya ini. Gitu loh. Kalau anak-anak Tuhan, orang Kristen diajarin kayak begini. Ditempatkan di mana, itu yang tadi Pak Gunadi bilang, dia jadi cleaning service, sekalipun dia akan jadi cleaning service terbaik di perusahaannya. Nggak akan main-main kita, kenapa? Karena kita tahu kita diciptakan untuk ini. Amin. Iya. Kita akan do the best, kita akan give the best dalam hidup kita. Kita nggak akan main-main. Cuma masalahnya karena itu yang selalu diajar ke kita cari job, kita bukan mengeluarkan work. Jadi work itu adalah mengeluarkan semua potensi terbaik yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Talenta kah, karunia kah, potensi kah, pengetahuan kah, apalah yang kita punya, keluarkan yang terbaik. Oke? Sekarang saya menutup dengan ini, kembali ke Kejadian pasal 2 ayat 15 yang kedua, kata yang kedua. Ini tanggung jawab manusia. Saudara jangan lari dari tanggung jawab ini kalau saudara mau kembali kepada tujuan Tuhan. Kejadian pasal 2 ayat 15 tadi. Kata kedua sekarang. Setelah mengusahakan apa katanya? Memelihara. Katakan lu sama-sama memelihara. Itu kata Ibrani yang dipakai, bahasa aslinya itu dipakai kata syamar. Katakan lu sama-sama syamar. Syamar, bukan samar. Syamar. Ya nggak samar-samar sih, tapi syamar gitu kan. Oke. Syamar itu artinya menjaga sebenarnya. Nah, kata syamar dalam perjanjian lama kalau sudah pelajari Alkitab, so akan menemukan gini. Penjaga pintu gerbang itu disebut syamar. Jadi syamar itu, kata syamar itu seringkali dipakai istilah itu untuk menunjuk kepada penjaga pintu gerbang. Jadi tugas dan tanggung jawabnya Adam di Taman Eden apa? Yang pertama abad, yang kedua syamar. Yang pertama mengerjakan atau mengusahakan, yang kedua menjaga. Nah di sini Adam gagal, Pak. Apa dosanya Adam?
Eh? Itu dosanya Hawa kan. Dosanya Hawa itu makan buah yang Tuhan larang kan. Betul nggak? Apa dosanya Adam? Itu dia. Dosanya Adam adalah apa yang dia tidak lakukan sebenarnya. Apa yang dia tidak lakukan? Adam tidak menjaga. Yang kasih firman kepada manusia kan Tuhan kan. Tuhan kasih firman-Nya kepada siapa? Kepada Adam. Waktu Adam lihat Hawa sudah digoda oleh si ular, harusnya dia berdiri untuk menjaga, benar nggak? Benar nggak sih? Waktu Adam melihat harusnya ada seekor binatang yang mulai cari-cari kesempatan untuk ini Hawa, harusnya sejak awal Adam sudah pakai apa kayak terserah dia, ambil ranting pohon kayak pecut kayak tuh ular kayak lu jangan ganggu-ganggu bini gua kan. Pecut kayak gitu kan. Atau waktu Adam Hawa udah mulai tergoda, harusnya Hawa bilang, Hawa jangan makan. Adam tidak lakukan apa-apa di situ, betul nggak? Jadi Adam tidak berdiri untuk menjaga, memelihara itu siamar. Ini persoalan kita banyak. Kita nggak menjaga, dan saya berharap sih Pupi ya muncul untuk menjadi penjaga sih, amin. Jadi kita akan berdiri bukan sekedar mengerjakan abad, tapi kita akan jadi apa? Siamar. Nah kalau saudara perhatikan kata pintu gerbang di dalam Alkitab, ya barang siapa haus hendaklah ia minum. Memang Alkitab memang ajar begitu ya. Barang siapa haus hendaklah ia minum ya kan, ya oke ya. Nah saya kembali ya, saya mau kasih tahu sama saudara bahwa kata siamar itu selalu punya kaitan dengan pintu gerbang. Katakan sama-sama pintu gerbang. Jadi itu kata yang dipakai di dalam perjanjian lama untuk menunjukkan seorang penjaga di pintu gerbang. Nah saudara harus mengerti kenapa pintu gerbang. Nah pintu gerbang di dalam perjanjian lama, konteks perjanjian lama itu penting sekali. Dia bukan sekedar sebagai sebuah akses untuk orang keluar masuk. Sebuah kota pada zaman dulu, pada zaman Alkitab ditulis, itu bukan hanya gapura, saudaraku ya. Kalau kita sekarang kan batas kota itu gapura, tapi zaman dulu kota zaman itu ada temboknya, lalu ada pintu gerbangnya. Nah pintu gerbang ini penting, punya peran penting. Itu kekuatan sebuah kota di zaman dulu itu pintu gerbangnya. Makanya perlu ada penjaga di situ. Kenapa? Karena pintu gerbang ini bukan hanya sekedar memutuskan siapa yang boleh masuk, siapa yang keluar. Tapi kalau sudah baca Alkitab, dalam konteks Alkitab, kata pintu gerbang itu merupakan sebuah posisi penting. Coba multimedia bantu saya. Amsal pasal 31. Ini kan ayat tentang istri yang cakap. Siapa yang bisa mendapatkannya kan. Ayat coba mungkin ayat 30 mungkin. Oh, 34 coba. Ada ayat yang bilang di dalam pasal 31 ini saya lupa ayat 34 atau coba 34. Suaminya akan berdiri di pintu gerbang bersama dengan Tuhan. Terus saja ya. Ayat berapa? 34 apa 38 saya lupa ya. Amsal 31 23 ayat 23 sorry. Ya. Nah ini dia nih. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Kalau ia duduk bersama jadi pintu gerbang itu posisi yang sangat penting pada perjanjian lama. Karena dia bukan sekedar bicara tentang akses keluar masuk, tapi itu pintu gerbang itu tempat orang untuk memutuskan sesuatu buat kotanya. Jadi tua-tua ini akan berdiri di pintu gerbang di kota. Untuk apa mereka duduk di pintu gerbang? Untuk memutuskan nasib kota ini, kebijakan-kebijakan apa yang perlu untuk kota ini, gitu loh. Jadi yang saya bilang, pintu gerbang itu penting, makanya perlu ada yang jaga pintu gerbang itu. Kalau pintu gerbang itu tidak terjaga, maka musuh akan gampang sekali keluar masuk, hancurkan dan taklukkan kota itu. Betul gak?
Kalau tidak ada orang yang berdiri di pintu gerbang ini, nggak ada keputusan-keputusan yang bisa menentukan nasib kota ini, kesejahteraan kota ini. Makanya pintu gerbang itu penting. Nah, itu tanggung jawab yang Tuhan kasih makanya sama Adam dari sejak awal. Yang pertama abad, yang kedua apa? Syamar. Coba kita lihat ya. Apakah itu inline dengan apa yang Yesus sampaikan di dalam perjanjian baru? Sama. Coba kita baca, ini ayat terakhir, Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Ini kan peristiwanya ketika Yesus sama murid-murid, lalu kemudian Yesus nanya sama murid-murid, menurut orang banyak siapakah aku ini? Lalu murid-murid bilang, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, oke? Lalu kemudian Yesus menukik kepada pertanyaan kepada murid-murid yang lebih spesifik, menurut kalian, siapakah aku ini kan? Lalu kemudian murid-muridnya bilang apa? Petrus bilang begini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Oke? Yesus berkata begini, ini Bapa yang ngomong sama kamu Petrus. Dan kemudian Yesus kemudian sampai pada ayat ini kan. Ini kan terjadi lokasinya di Kaisaria ya. Saudara pernah ke Israel? Kalau saudara ke Israel tuh di bawah Gunung Hermon itu ada tempat namanya Kaisaria Filipi, ya kan. Di situ ada patung waktu zaman Yesus ya, ada patung dewan kota. Nah, waktu Yesus nunjuk, Yesus sampaikan kalimat ini, dia tunjuk ini. Makanya bahasa yang Yesus pakai itu dimengerti oleh murid-murid. Kalau kita nggak mengerti karena kita nggak hidup dalam konteks itu kan. Kemudian dia berkata gini, dan aku pun berkata kepadamu, pada Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, maksudnya di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Aku akan apa? Mendirikan apa? Jemaat. Ini kata jemaat ini kan gereja. Ini kata gereja muncul pertama kali. Kata gereja itu kan bahasa Portugis sebenarnya, dari bahasa Portugis kan. Tapi bahasa Yunaninya itu bukan gereja. Bahasa Yunaninya itu adalah eklesia. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia jemaat, bahasa Portugis igreja, iya kan? Tapi yang Yesus sampaikan katanya apa? Eklesia. Nah, apa itu eklesia? Eklesia itu apa? Nah, itu yang saya bilang, kalau kita kan nggak ngerti. Waktu murid-murid Yesus ngomong begitu kan, murid-murid ngerti karena mereka berada di Kaisaria Filipi. Di situ ada patung dewan kota. Yesus menunjuk kepada patung-patung itu bahwa kamu tuh seperti itu. Aku akan akan mendirikan gerejaku, eklesiaku. Makanya dia menggunakan kata eklesia itu. Apa itu eklesia? Orang-orang yang dipanggil, yang dipilih dari himpunan dalam kota ini, Pak, dipanggil keluar untuk apa? Untuk berdiri di pintu gerbang kota dan memutuskan nasib kota itu. Jadi dewan kota sebenarnya yang menentukan, yang tadi bahasa perjanjian lama tua-tua. Mereka akan memutuskan apa yang bisa terjadi dengan kota ini gitu loh. Itu eklesia. Sayang itu ya saya bilang, kita cuma diajar kebaktian hari ini. Gereja cuma sibuk kebaktian, kita jadi EO. Event organizer, setiap minggu daya, upaya, energi gereja cuma habis untuk menyiapkan sebuah acara yang namanya kita sebut ibadah. Kita tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi eklesia yang menentukan nasib kota. Sayang banget terjemahan bahasa Indonesia dan alam maut tidak akan menguasainya. Padahal kalau sudah baca dalam terjemahan bahasa Inggris saja itu dipakai ke Gate of Hades, pintu gerbang kerajaan maut. Kenapa pintu gerbang? Itu yang saya bilang tadi. Pintu gerbang itu adalah kekuatan sebuah kota. Gereja harus kembali itu makanya. Makanya saya sempat bilang sama Pak, apa sih topik yang saya mau bawa? From altar to gates. Dari altar kita harus berpindah ke pintu gerbang. Gereja selama ini cuma main di altar banyak. Kita nggak bermain di pintu gerbang. Makanya kota kita penuh dengan narkoba, kota kita penuh dengan kemiskinan, kota kita penuh dengan preman, kota kita penuh dengan apa? Dengan kebodohan. Sudah tahu nggak? Hari ini orang yang terikat dengan pinjol itu, tergantung dengan pinjol itu sudah 46 juta. Pak. 46 juta. Yang miris adalah gini, Pak.
lapangan-lapangan pekerjaan atau perusahaan lapangan pekerjaan formal di Indonesia ini sebenarnya itu mau menyerap tenaga kerja kita. Mereka membutuhkan 46%, Pak. 46% perusahaan di Indonesia ini, industri kah atau apakah perusahaan-perusahaan kan pokoknya yang bergerak di bidang formal ya. Itu mau menyerap membutuhkan 46% tuh mereka masih membutuhkan tenaga kerja. Nah, kenapa saudara ketemu banyak orang yang melamar pekerjaan kan? Yang melamar pekerjaan banyak nggak? Banyak. Tapi kenapa yang terserap dikit? Persoalannya ada di mana menurut saudara? Persoalannya ada di kompetensinya. Kompetensi, integritasnya. Banyak orang nggak bisa jujur. Ini yang butuh kasir di perusahaan banyak, Pak Gunadi. Tapi siapa orang yang bisa ditempatkan di posisi kasir? Mesti orang yang jujur. Orang yang berkompeten. Nah, masalahnya ketika dites, yang ngelamar tuh biasanya kan ribuan kan di perusahaan-perusahaan. Yang diterima cuma sedikit. Kenapa? Karena itu. Padahal perusahaan sebenarnya butuh banyak tenaga. Tapi kenapa yang terserap sedikit? Ya itulah karena kualitas manusia kita kan. Ngeri loh, Pak. Terus gereja nggak pernah membahas masalah gini. Di PIK, Yayasan Buddha Suci membangun rumah sakit dan sekolah. Gereja sibuk membangun gedung. Itu kan pada bersaing. So di PIK sekarang gede-gedean siapa bangun gedung. Kita nggak berdiri di kota kita. Kita nggak berdiri di pintu gerbang untuk memutuskan. Pendidikan, sama pendidikan kita, saudara tahu nggak? Pendidikan kita hanya bisa menghasilkan anak-anak yang bisa joget di TikTok. Karena itu yang diajarin tiap hari ke kita. Kalau viral keren loh, ya kan? Makanya yang mereka pikirin bagaimana gua viral aja dah. Akhirnya jadi manusia konten terus kita. Saya nggak anti dengan konten ya, dengan medsos. Tapi kalau kita cuma diajar yang model begitu, Pak. Kira-kira 2045 Indonesia emas apa Indonesia cemas sih? Terus gerejanya diam aja kan. Gereja yaitu tidak berdiri menjadi penjaga. Udahlah, saya selesai di sini. Saya berdoa supaya Pupi hari ini tampil. Mengerjakan abad dan syamar. Nah, orang-orang di Pupi harus kembali kepada tujuan awal Tuhan dan tanggung jawab kita. Saudara setuju gak bahwa purpose itu selalu menunjukkan tanggung jawab kan? Makanya gini, kenapa banyak orang tidak bertanggung jawab? Karena saudara nggak tahu tujuannya sih. Kalau saudara tahu tujuan saudara akan tahu tanggung jawab saudara. Tuhan berkati saudara. Selamat berpindah dari altar ke pintu gerbang. From altar to gates. God bless you.